Morning, student. How are you doing today? You must be great, okay? So do I. I'm your teacher here. Gimana kabar kalian? Tetap menjaga protokol kesehatan ya. Jangan lupa 3M, pesan mama, dan 2I. Oke, bagaimana ulangan kalian? Memuaskan? Oke, bagi yang belum nilainya bagus atau sempurna, segera kalian serahkan kembali atau kerjakan kembali nilai yang masih kurang. Guru-guru semua di sini menunggu ya. Jangan kalian indahkan. Oke, karena itu juga nanti akan dikumpulkan atau menjadi raport kalian ya semester nanti. Oke, hari ini kita diskusi atau we discuss about the new materi. Materinya tentang push, yaitu announcement. Do you hear before announcement text? Oke. Bagaimana pembelajarannya nanti? Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Pray, begin. Oke, pray, finish. Oke. Jadi akan bagikan beberapa slides. Oke, more attention please. Oke, jangan ada you miss one word, karena itu bisa menjadi clue ya. Kalau kamu ketinggalan satu kata saja dalam analisis atau exercise nanti, nanti kurang perhatian kalian, nanti kalian akan tertinggal. Perhatikan, saya akan bagikan slide-nya. Announcement, use material. This is our title today. English lesson for grade 9. Stay with me, Miss Ellie. Basic competence atau kompetisi dasar dari pelajaran kita hari ini. Oke, peserta didik dapat 1. Menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial struktur teks dan fungsi kebahasaan teks khusus dalam bentuk pemberitahuan atau announcement. Yang kedua, menyusun teks khusus dalam bentuk pemberitahuan atau announcement, lisan dan tulis pendek dan sederhana dengan perhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar sesuai dengan konteks. Oke, nanti kita setelah belajar, kamu dapat bisa menangkap makna dan menyusun teks khusus tentang announcement. What is announcement? Apa sih announcement itu? Kalian pasti pernah dengar ya. Oke, ini adalah pelajaran kelas 8. Kita ulang kembali. Oke. Announcement is written or oral statement in public using formal or informal words that contain information about events that have occurred or are about to occur, so that the general public knows what, when, and where the event occur or will occur. Indonesia, saya dikasih hati. Pengumuman adalah suatu pernyataan tertulis atau lisan di depan umum menggunakan kata-kata formal maupun tidak formal yang berisi informasi tentang peristiwa yang telah terjadi atau akan terjadi sehingga masyarakat umum tahu apa, kapan, nah di mana suatu event atau peristiwa terjadi atau akan terjadi. Ini adalah definisi dari announcement. Purpose. Oke, apa sih tujuannya? Oke. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca, reader ya, atau pendengar, listener, tentang suatu acara atau event, himbauan, aturan, kejadian, dan lain-lain. Ini adalah tujuan dari announcement text. Kinds of announcement or type of announcement. Jenis-jenis atau macam dari announcement text. Yang pertama, birthday announcement, pengumuman ulang tahun. Jadi ini eventnya ya. There are so many ya. There are 7. Meeting announcement, pengumuman rapat. Losing kid announcement, pengumuman anak hilang atau orang hilang. School announcement, pengumuman sekolah. Baby birth announcement, pengumuman kelahiran bayi. Wedding announcement, pengumuman pernikahan. Departure and arrival of the flight announcement, pengumuman keberangkatan dan kedatangan penerbangan.
Setiap momen bisa menjadi event ya, Nak. Setiap momen bisa menjadi pemberitahuan, tapi saya tampilkan pengetahuan yang lazim atau sering diadakan dan menjadi pengumuman. Structure of announcement, bagaimana strukturnya? Oke, bagaimana sistematisnya cara pembuatan announcement? Biasanya ada 3. There are 3 step atau there are 3 part. First, opening atau pembuka. Biasanya berupa sapaan yang menyebutkan topik yang akan disampaikan. Second, content atau isi in Indonesia. Bagian ini memuat informasi yang disampaikan. Oke, jadi infonya ada di second part ya. Okay, the other closing, the last sebagai penutup. Bagian penutup biasanya permintaan dari pemberi pengumuman akan suatu hal seperti menghubungi kontak yang tertera, kayak kontak person ya, permintaan maaf, permintaan maklum, penegasan aturan, dan lain-lain sebagai closingnya. Just features of announcement, unsur kebahasaan dari announcement apa saja? Kira-kira 3, imperatif. Imperatif in Indonesia, imperatif. Bentuk perintah. Oke. Misalkan passive voice. Bentuknya pasif. Atau kalimat pasif. Yang terakhir, atau the third, simple present tense and present future tense. Jadi 3 materi ini melingkupi unsur kebahasaan dari announcement. Jadi kalau kamu baca teks, you can guess this is announcement name because of what? Ada ciri-cirinya 3 ini di dalamnya. Di mana satu kalimat ada 2 tenses, yaitu simple dan present. Oke, future. Oke. Sample announcement. Misalnya kasih contoh, sample announcement ya. Kita lihat. I will read for you. Announcement to all the teacher and staff of SMP 4 Tuban. One day meeting will be held this week. Time Thursday, 10 December 2020 at 11 a.m. to 3 p.m. Place teacher's room. Topic National Examination Preparing. To the important meeting, please be punctual. Bring your idea, bring your suggestions to make our students successful in this examination. The head of the National Examination Committee, Fajar Harjo, SPD. Oke, artinya apa ya, Miss? Kita lihat ya, pengumuman untuk seluruh guru dan staf SMP 4 Tuban. Oh, jadi ini undangan buat guru ya. One day meeting will be held. Oke. Meetingnya 1 hari, dilaksanakan hari Tuesday, Kamis ya. Tanggal 10 Desember 2020 jam 11 sampai jam 3. Jadi dari pagi sampai sore. Makanya teksnya one day meeting. Place teacher room. Tempatnya di mana? Di ruang guru. Topiknya National Examination Prepare. Jadi persiapan ujian nasional. To the important of the meeting. Selama meeting, please be punctual. Tepat waktu datangnya. Oke, bawalah ide-ide dan saran-saran untuk membuat siswa menjadi sukses di dalam ulangannya. Oke, the head of the National Examination Committee. Komite itu panitia ya. Tanggung jawab dari rapat ini itu biasanya kepala sekolah ya. Fajar Harjo, SPD. He is the name. Jadi kepala sekolahnya adalah seorang laki-laki. Sebagai closingnya dia sebagai penanggung jawab. Oke, itu ya contohnya sederhana, tapi melingkupi mencakup 3 dari bagian-bagian dari announcement tadi ya. Analyze, kita lihat. Okay, there are 3 colors of the words. Saya kasih with the bold, with the color red, okay, and then green, the other purple. Okay.
Bisa dikasih partnya ya, bagian-bagiannya ya setelah kita analisis. Yang mana yang opening, yang mana where is the opening, where is the content, and then where is the closing. Oke. Kata-kata yang dicetak merah. Oke, ini adalah openingnya. Biasanya opening di atas ya. Oke. Ini ada 2 baris pertama. Oke. And then 4 baris kedua setelah opening adalah konten. Ini biasanya isinya tadi apa? Tanggal pelaksanaan ya, dan di mana tempatnya, serta topik. Oke, yang ketiga adalah closing sebagai penutup. Ini adalah saran-saran atau ide-ide atau akan hal yang akan dibicarakan lebih detailnya, deskripsi dari topik. Oke, serta penanggung jawab dari pelaksana atau sebagai close. Isi ya, mudah ya kalau kita cermati. You know the part, remember step-stepnya ya. Your work, oke. Miss Eli kasih apa? Tugas ya. Ini tadi ada 5. Saya tampilkan. Tadi ada teksnya. Ini yang pertama. Oke. Oke. Teks pertama ada 3 pertanyaan. Oke, kalian baca. Open your dictionary to find the words. Buka kamusmu untuk mendapatkan mencari kata-kata yang sulit. Ini adalah teks kedua. Oke, dibaca. Oke, continue the question ya. Misalnya tidak mulai dengan nomor 1, tapi tetap nomor 4 dan baca. Ada pertanyaan, hubungi Miss Eli. Oke, di WA atau Japri. Oke. Mohon apa latihan ini dikerjakan terus kembali ya. Jadi, jangan hanya isinya saja, kirim ke WA segera. Thank you for your attention. Okay, see you. Bye.